Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu dalam kesempatan hari ini bisa hadir di acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Putri Ariyanti Yuwono. Untuk saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah. Mohon maaf sebelumnya. Yang kedua adalah menyanyikan Indonesia Raya. Yang ketiga adalah sambutan dari kepala sekolah dan yang mewakilkan. Kemudian acara kegiatan diseminasi positif. Setelah itu ada doa dan diakhiri dengan penutup. Untuk acara pertama, kita langsung saja yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan operator. Mohon maaf sebelumnya, minta tolong Bapak Ibu bisa on kamera dulu karena memang kegiatan kita diwajibkan untuk on kamera. Apabila memang tidak bisa, ya tidak apa-apa, tapi dimohon untuk on kamera. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah. Ini Bu Dewi. Pak Basyar untuk mewakili. Monggo Pak Basyar. Terima kasih. Sudah terdengar suara saya? Sudah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman semuanya, peserta diseminasi budaya positif yang pada hari ini dilaksanakan oleh CGP kita, Ibu Putri Ariyanti Yuwono SPD, dan semua hadirin yang kami hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan berkesempatan mengikuti acara pada hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di hari kelak kemudian.
Teman-teman semuanya, alhamdulillah tahun ini teman-teman kita ada beberapa yang masuk dalam CGP calon guru penggerak dan sudah melalui beberapa tahapan dan mudah-mudahan kedepannya terselesaikan dengan baik dan selanjutnya teman-teman yang belum masuk dalam CGP juga bisa melanjutkan ya atau ikut masuk di dalam calon guru penggerak. Teman-teman semuanya, pada hari ini alhamdulillah beberapa materi mungkin sudah dikuasai atau sudah dikuasai oleh teman kita CGP yaitu Ibu Putri Ariyanti Yuwono yang pada hari ini akan diseminasikan kepada kita semuanya. Ya, tentunya diseminasi budaya positif yang mana membahas pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah. Salah satunya tujuannya adalah untuk membentuk karakter siswa-siswi kita. Sehingga sesuai dengan tujuan pendidikan yang saat ini dicanangkan, salah satunya adalah membentuk karakter siswa, tentunya karakter yang positif. Tidak hanya itu, peran guru pun sangat penting dalam mengimplementasikan diseminasi budaya positif ini. Jadi pendekatan yang positif itu insya Allah akan menjadikan karakter baik bagi siswa-siswi kita semuanya. Dan semoga dengan diseminasi ini diharapkan dapat memotivasi kita semuanya, para guru di SD Islam Pangeran Diponegoro untuk senantiasa menerapkan budaya positif dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah kita ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada Ibu Putri Ariyanti Yuwono. Selamat melaksanakan diseminasi budaya positif ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan kedepannya dalam mengikuti CGP ini dapat berhasil dengan baik. Cukup sekian, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Basyar telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu acara kegiatan diseminasi positif. Saya persilahkan narasumber kita yaitu Bu Putri Ariyanti Yuwono. Saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan guru dari SD Islam Pangeran Diponegoro yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait budaya positif yang tadi telah disampaikan pada sambutan Ustadz Basyar. Nah, untuk kegiatan hari ini, saya mengharapkan Bapak Ibu dapat mendapatkan apa yang seperti saya dapatkan, baik pengalaman maupun pengetahuan yang saya peroleh di calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Semarang ini. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk menge-share materi. Oke, Ustadz Basyar. Terima kasih Bu Putri. Bagaimana Bapak Ibu semuanya, apakah terlihat? Sudah terlihat. Sudah. Kegiatan hari ini diseminasi budaya positif oleh saya Putri Ariyanti Yuwono, SPD, pada tanggal 24 Agustus 2024. Nah,
Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, sebaiknya kita membuat suasana kita menjadi nyaman dan menyenangkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, saya ajak untuk bernyanyi bersama. Nah, lagunya seperti ini, nggih. Saya beri contoh, nggih. Lagunya itu menggunakan nada becak, naik becak. 1, 2, 3. Kami guru yang hebat dari Dari SDIPD SDIPD selalu selalu bersemangat, tak bersemangat, pernah menyerah. Kami Kami giat giat belajar belajar dan selalu dan selalu selalu bahagia. 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 Hebat, Hebat, kami Kami SDIPD. SDIPD. Kemudian saya lanjutkan yel-yelnya. SD Islam Pangeran Diponegoro. luar biasa. Kita semua Pasti bisa. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa diikuti gerakan saya dan lagu dari saya? Bisa. Oke, kalau bisa kita mulai nggih, kita menyanyikan lagu bersama. Ini tadi pagi saya buat loh Bapak Ibu, khusus untuk hari ini. Dan saya persembahkan untuk Bapak Ibu guru semua yang ada di SDIPD ini. Semoga nanti setelah saya dan teman-teman CGP lainnya menyelesaikan pendidikan angkatan 11 ini, ada CGP-CGP lainnya yang akan menyusul dari SD Islam Pangeran Diponegoro. Mamanya belum Maju terus untuk SD Islam Pangeran Diponegoro. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita bernyanyi dulu bersama. 1, 2, 3. Kami guru yang hebat dari SDIPD, selalu bersemangat, tak pernah menyerah. Kami giat belajar dan selalu bahagia. Hebat, selalu bahagia. Kami SDIPD. kami SDIPD. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, saya lanjutkan karena suasana sudah menghangat dan semangat. Maka akan saya masuk ke materi kita, yaitu tentang budaya positif. Apakah itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Di sini ada 8 bagian. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, ini ada 8 pokok inti dari budaya positif yang akan saya share, saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian hari ini. Yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, bernyanyi lagi bersama mengingat profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah siap? Ya. Apakah tahu lagunya atau perlu saya contohkan? Contohkan. Oke, saya contohkan. Yang sering kita dengar nggih. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bagaimana Bapak Ibu?
Suara saya terdengar jelas? Oke, saatnya kita bernyanyi bersama. Silahkan mic-nya dihidupkan. Sudah siap? 1, 2, 3. Pelajar Belajar Pancasila, Pancasila, beriman dan beriman dan bertakwa bertakwa pada 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 Tuhan Tuhan Yang Yang Esa Esa dan 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 berakhlak berakhlak mulia. mulia, mulia. Kebinekaan berkebinekaan global, Berkebinekaan global, global, gotong gotong royong royong mandiri, mandiri, kreatif kreatif dan dan bernalar bernalar kritis. kritis. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila yang diharapkan muncul karakternya pada budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja? Yang pertama yaitu bertahan hidup. Dalam bertahan hidup kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan di sini kebutuhannya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Yang dibutuhkan adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Berikutnya yang kelima adalah kebutuhan kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Yang keempat ada hukuman, konsekuensi, dan institusi. Apakah itu hukuman? Hukuman yang sering kita dengar itu merupakan hukuman yang tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat hanya satu arah, dan berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu merupakan terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor, itu konsekuensi. Dan yang terakhir ada restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, yang kelima ini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terbagi menjadi dua. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal yang berasal dari luar itu ada dua. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk motivasi internal tersendiri adalah motivasi yang muncul dalam diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang dipercaya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu menghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman.
Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid menjadi lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas ya, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Untuk contohnya, Adi yang terlambat hadir ke sekolah, penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, coba tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasilnya, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Berikutnya, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, atau sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sayang? Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala, sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, ini merupakan contoh posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, ada posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Guru akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Contoh posisi guru sebagai teman,
Dengan nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Selanjutnya, ada posisi kontrol guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan, dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, selip catatan, dan daftar cek. Posisi pemantau sering berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Contoh posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contohnya seperti ini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Iya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah, atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, yang terakhir ada posisi kontrol guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi ini sangat ideal bagi seorang guru. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Coba kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Contoh posisi kontrol guru sebagai manajer.
menggunakan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contohnya seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu, Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengajar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak. Saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendaguro menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Penghukum, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Kalau posisi pembuat merasa bersalah, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini? Kalau posisi guru sebagai teman, ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kamu sudah selesai. Nanti kalau sudah selesai, kita main games. Posisi guru sebagai pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera dikumpulkan. Posisi guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, saatnya mini quiz. Kita akan mencoba menebak posisi kontrol apakah aku. Bapak Ibu, apakah sudah siap dengan mini quiz ini? Halo, Bapak Ibu, apakah sudah siap dengan mini quiz ini? Siap. Oke, coba kita ingat dulu, ada berapa tadi posisi kontrol? 5. 5. Oh iya, 5, betul sekali. Apa saja itu? Penghukum, Penghukum, pemantau, pemantau, teman, manajer, pembuat merasa bersalah, Manajer. teman, dan manajer. Oke, terima kasih Bapak Ibu, berarti luar biasa ini. Oke ya, kita siap ya dengan mini quiznya. Menebak posisi kontrol apakah aku? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Ayo coba ditebak. Merasa bersalah ya? Oh, merasa bersalah. Oke, kita lihat ya hasilnya. Apakah jawabannya betul? Oh iya, betul sekali. Pembuat merasa bersalah. Luar biasa. Itulah ini. Guru-guru SD Islam Pangeran Diponegoro memang luar biasa. Kita semua pasti bisa. Oke, selanjutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Posisi kontrol apakah aku? Apa? Aku? Penghukum. Penghukum. Oke. Siap, kita lihat. Oh iya, betul sekali. Penghukum. Ini sepertinya Pak Aku sering melakukannya kah?
Kebetulan Di mengkelilingi lapangan, 3 kali lapangan. Cocok sekali nih Pak Agung ya, guru olahraga. Tapi kan tidak seperti itu. Pak Agung yang saya kenal itu baik hati, murah senyum, ya. ramah. Yo, yo, Oke. Yo kok. Selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi konteks apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apa? Apa Bapak Ibu? manajer, Oh, manajer. manajer. Suaranya Pak Eko itu halus sekali. Oke, saya coba. Iya, betul Maaf. sekali. Manajer. Oke, luar biasa. Ternyata masih ada lagi Bapak Ibu. Ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu. Sisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak. Ayolah, lakukan demi Ibu. Teman-teman. Teman. Main Oke, coba kita lihat main ya. game. Apakah teman? Oh Teman. ya, betul sekali. Teman. Ini kelihatannya cocok ini buat Pak Eko. Selalu berteman dengan siapa saja. Dengan murid, dengan wali murid. Kolaboratif yang sangat luar biasa itu kalau Pak Eko. Selanjutnya. Dengan Kamu jenengan lambat berteman ya. 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Posisi kontrol apakah aku? Mantau. Wih, luar biasa Pak Agung. Coba kita lihat. Iya, betul sekali. Pemantau. Oke, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas apakah itu? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, jadi secara umum, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Prosedur membuat keyakinan sekolah atau kelas. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis di mana semua warga kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu bisa diganti dengan kalimat positif menjadi apa coba Bapak Ibu? Menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati banyak pernyataan yang tertulis di sana. Masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Contoh keyakinan kelas.
selalu bersikap positif, senantiasa menjaga diri terbaik, senantiasa menjadi diri terbaik, berkomitmen terhadap setiap tugas, menghormati orang lain, saling menolong. Nah, kita sampai di materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Apakah itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Nah, coba bisa Bapak Ibu lihat, ini adalah 3 tahap segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan salah, kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ketika kita mau menstabilkan identitas, kita harus melihat prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian, menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Contohnya, dengan menggunakan kata-kata seperti ini, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang perlu kita perhatikan adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon ke proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kata-kata yang bisa digunakan adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Apakah kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu adalah contoh kalimat yang menunjukkan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, kalimat yang bisa kita gunakan adalah, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, contoh kasus segitiga restitusi. Bilqis merupakan siswa kelas 4. Saat sumatif tengah semester 1 atau STS 1, dia menyontek pada mata pelajaran IPAS. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh video yang kemarin sudah saya buat untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Videonya. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Mbak Bilqis. Silakan duduk Mbak Bilqis. Apakah Mbak Bilqis tahu mengapa Bu Putri memanggil Mbak Bilqis? Tidak tahu Bu Putri. Saya mendapat laporan dari temanmu. Ketika ujian IPAS, kamu menyontek ya? Iya Bu. Coba kamu ceritakan kronologinya. Iya Bu, jadi waktu itu saya membawa catatan kecil dan membuka catatan tersebut saat ujian Bu. Oh, begitu. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahanmu. Iya Bu, saya minta maaf. Kenapa kamu menyontek, Bilqis? Karena materi IPAS-nya begitu banyak.
Jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil agar nilai saya baik. Itu tindakan yang benar atau salah, Mbak Bilkis? Salah, Bu. Saya tidak jujur dalam mengerjakan ujian IPA 10. Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan saat ujian berlangsung, Mbak Bilkis? Saya akan belajar lebih tekun, Bu, dan bertanya kepada Bu Putri apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran. Bagus. Ibu pasti akan senang sekali membantumu. Terima kasih, Bu Putri. Sama-sama, Mbak Bilkis. Nah, itu tadi adalah video contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, untuk berikutnya adalah tanggapan siswa terkait kasus segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilkis, kelas 4C. Terima kasih Bu Putri, saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Putri untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan, dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan lebih giat belajar dan lebih percaya diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, salam dan bahagia dari saya untuk kegiatan hari ini, diseminasi budaya positif. Oke, semuanya beri tepuk tangan untuk narasumber kita, Bu Putri, yang luar biasa menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif. Untuk acara selanjutnya, apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita kasih 3 orang penanya. Silahkan bisa raise hand apabila ada yang ditanyakan terkait tentang materi budaya positif. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penyajian yang luar biasa untuk Bu Putri. Ini dan juga mungkin insya Allah ini ilmu juga buat kami semuanya yang mengikuti diseminasi ini. Terima kasih. Sebenarnya mungkin tadi mungkin semoga saya yang kelewat dari beberapa apa tadi tipe guru atau pola posisi guru tadi ya. Posisi kontrol. Iya. Posisi kontrol itu mungkin dari semua yang ditampilkan lebih dikupas lagi. Ini sebaiknya kalau kita sebagai guru di SD Diponegoro khususnya paling pas di posisi mana sih? Gitu. Apakah hanya di satu posisi saja? Misalnya, oh bagusnya kita di Diponegoro dengan karakter anak yang seperti itu tuh kita di tipe manajer aja. Mungkin seperti kita harus sebagai manajer. Nah, kalau bagi saya pribadi, mungkin akan lebih baik kalau itu ikut dikupas sehingga itu buat evaluasi juga bagi kami teman-teman dari Bu Putri ini. Oh iya ya, selama ini berarti kurang pas nih kita di kelas. Sehingga nanti dengan adanya masukan dari Bu Putri yang sudah mengikuti pelatihan CGP, semoga kedepannya kita bisa memposisikan dengan yang lebih tepat gitu. Terima kasih, itu saja. Hebat sekali untuk penampilan hari ini. Good job. Terima kasih Bu Rini. Mungkin bisa ditanggapi Bu Putri. Oke, terima kasih Bun. Terima kasih Bu Rini atas tanggapannya, luar biasa sekali. Betul sekali Bu Rini, kita memiliki 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Tadi yang pertama ada penghukum, kemudian yang kedua ada pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga ada sebagai teman, kemudian yang keempat itu sebagai pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Sebenarnya secara idealnya, kelima posisi kontrol sebagai guru ini yang paling tepat harusnya kita laksanakan adalah sebagai manajer. Jadi untuk 5 posisi kontrol saya yakin Bapak Ibu sudah semuanya pernah melakukan. Tapi tanpa disadari mungkin nama-namanya saja ternyata itu telah terdapat teorinya. Ternyata ada 5 posisi kontrol guru. Tetapi untuk secara umum saya yakin Bapak Ibu semuanya itu sudah pernah melaksanakan. Sebagai penghukum juga sudah pernah, iya atau tidak? Kalau saya iya, merasa iya sebagai penghukum. Kemudian yang kedua
sebagai tadi pembuat merasa bersalah, saya juga pernah melakukan pendekatan seperti itu. Yang ketiga sebagai pemantau, karena sudah ada peraturan, jadi saya mengingatkan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian sebagai yang keempat tadi adalah sebagai teman, saya juga pernah memposisikan diri saya sebagai teman. Yang kelima sebagai manajer saya juga sudah pernah. Tapi memang dari kelima posisi kontrol seorang guru yang paling tepat adalah manajer. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena tadi sudah disampaikan kelima posisi kontrol tersebut, itu juga bisa kita gunakan. Hanya saja kita nanti bisa menggunakannya menyesuaikan dengan kasusnya. Karena terkadang kala kita hanya menggunakan manajer, ada seorang siswa yang mengulanginya beberapa kali dan terus-menerus ternyata tidak mempan. Nah, maka oleh dari itu kita bisa menggunakan posisi kontrol yang lain, seperti itu. Ataupun kita juga bisa mengkombinasikan atau mengkolaborasikan antara beberapa posisi kontrol tersebut. Tapi memang menurut secara teori itu yang paling ideal adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Bagaimana Bu Rini, sudah puas dengan jawabannya dari Bu Putri? Oke, thank you. Mungkin sudah. ada yang lain mau memberi tanggapan, saran atau pertanyaan untuk narasumber kita Bu Putri? Oh, sepertinya sudah sudah mengetahui dan paham materi yang telah sudah disampaikan Bu Putri. Untuk itu berarti acara diseminasi budaya positif sudah selesai. Kita lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya yaitu doa, yaitu akan diwakilkan oleh Bu Waidah. Bu Waidah, saya persilahkan untuk doa penutup. Terima kasih. Matur suwun Buun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk acara diseminasi yang disampaikan oleh Bu Putri yang saya, mudah-mudahan materi yang tadi menambah yang jelas, menambah ilmu bagi saya juga Bapak Ibu semua. Kita doakan mudah-mudahan kedepannya Bu Putri, Bu Unpur mendapat kemudahan, kelancaran untuk menjadi guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan baca Al-Fatihah dulu Bu. Monggo alanya Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Rahman ya Rahim ya Mujib. Mudah-mudahan acara hari ini mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mungkin acara selanjutnya adalah sesi foto. Bisa kameranya on. Akhirnya gayanya yang terganteng dan tercantik. Oke, 3, 2, 1. Oke, lagi. Sebentar saya akan mau foto lagi? Yuk. 3, 2, 1. Oke. Alhamdulillah, acara pada siang hari ini sudah selesai. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Oke, Salam cukup kenal kalian. sekian dari saya sebagai selaku moderator. Izin menutup acara kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Adakah yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Apa itu kesepakatan kelas? Taunya kalian aja. Oh iya, Bella, silakan. Aturan, oke. Ada yang lain? Oh, persetujuan yang tidak boleh dilanggar. Oke. Jadi yang namanya atau persetujuan ya, yang dibuat oleh saya, guru, dan anak-anak ya, yaitu kalian, untuk membuat atau menciptakan kelas menjadi nyaman dan tentram ataupun menyenangkan. Nah, itu yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama, nanti Bu Putri akan membagikan apa ini namanya? Stick note ya. Bu Putri akan membagikan stick note kepada kalian ya, satu persatu ke belakang. Nah, ke belakang ya. Dapatkan stick note semuanya? Jika sudah, tuliskan aturan atau persetujuan yang ingin kalian buat tentang kelas kita. Apakah kelas kita harus bagaimana? Antara guru dengan murid atau murid dengan murid. Contoh seperti saya harus datang tepat waktu. Nah, itu guru harus datang tepat waktu. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian ingin membuat aturan yang bagaimana tentang kelas kalian? Coba dituliskan di stick notes-nya. Ejek-ejekan, tidak boleh body shaming, sopan kepada guru, tidak boleh ejek-ejekan lagi, tidak boleh body shaming, jangan menyontek. Nah, tadi ada yang sama ya antara teman yang satu dengan teman yang lain. Nah, kira-kira kalau kata tidak ejek-ejekan bisa kita ganti dengan apa? Harus apa kita? Saling? Iya, saling menyayangi. Bagus. Menyayangi. Nomor 1. Kemudian tidak tarik-tarik kerudung, tidak body shaming, no bullying. Itu bisa kita ganti dengan apa? Saling? Iya, saling menghormati. Ya, oke. Saling menghormati. Saling menghormati. Kemudian tidak makan di dalam kelas saat pelajaran. Di atas kursi atau meja, itu berarti kita harus saling apa? Saling menghargai. Iya, saling menghargai. Nah, kesepakatan kelas kita yang harus kita yakini dan kita apa? Patuhi bersama. Nah, apa itu? Ada 3, kita baca bersama-sama. 1, saling menyayangi. 2, saling menghormati. 3, saling menghargai. Nah, perlu kalian ingat, kita harus mengingat, meyakini
meyakini dan melaksanakan kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama. Oke, bisa dipahami? Oke, harus kita laksanakan kesepakatan kelas bersama yang sudah kita buat bersama-sama.